Sahabat tani, kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan gulma yang berada di kebun jeruk kita ataupun di kebun hortikultura kita. Gulma ini sangat sulit untuk kita atasi, baik kita potong dengan mesin pemotong rumput ataupun kita siangi dan kita jemur. Dan di video ini bersama saya Mangaso Ulian Tani Channel, kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya untuk mengatasi dari tumbuhan gulma ini. Jadi ayo simak video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe di channel saya ini untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Sahabat tani, tanaman jeruk atau tanaman hortikultura akan sangat terganggu atau pertumbuhannya akan terhambat jika ada banyak gulma di bawahnya. Dan gulma itu akan menyerap dari unsur-unsur hara dan juga pupuk-pupuk yang kita berikan ke tanaman jeruk atau tanaman hortikultura. Jadi gulma itu harus kita atasi supaya tidak menjadi pesaing dari makanan tanaman pokok kita. Dan ini adalah gulma yang sangat cepat pertumbuhannya dan bisa menyelimuti dari seluruh dari lahan pertanian kita dan menyedot dari unsur-unsur hara dan pupuk yang ada. Gulma ini kalau di Kintamani kita sebut dengan layah bebek dan nama latinnya adalah Commelina diffusae dan orang-orang biasa juga menyebut dengan gewor. Gulma gewor ini pertumbuhannya sangat cepat. Daunnya yang bulat meruncing dan batangnya yang berbuku-buku yang bisa tumbuh akar di setiap bukunya itu bisa mempercepat dari proses pertumbuhan dari gulma ini. Jika tidak diatasi, gulma ini akan semakin banyak merambat dan terus tumbuh tunas-tunas baru sehingga menjadi pesaing utama dari tanaman jeruk ataupun tanaman pokok lainnya. Gulma gewor ini saat kita memotong rumput bisa juga kita potong, tetapi gulma ini tidak akan mati seperti gulma-gulma yang lainnya. Gulma gewor ini karena punya buku-bukunya itu bisa tumbuh akar, dia akan tumbuh kembali dan menjadi semakin banyak. Dan karena sifatnya yang batangnya ini berair, dia agak kuat hidupnya dan cepat tumbuh akar-akar dari setiap buku-bukunya itu dan meluas dan melebar. Akhirnya semua dari lahan pertanian kita bisa ditumbuhi oleh gulma ini dan menyerap dari pupuk daun dan unsur-unsur hara yang ada di kebun kita. Dan saking rapatnya dari akar gulma ini, dia akan bisa menyerap dari pupuk-pupuk yang telah kita sebar di tanaman jeruk kita ataupun unsur hara yang berada di lahan pertanian kita. Dan gulma ini sudah kita coba untuk siangi dan kita tanam di tanah tapi masih tetap tumbuh. Dan juga kita pernah menjemur dari gulma ini, tapi gulma ini masih tetap hidup. Karena sifat batangnya yang berair dan juga setiap bukunya bisa keluar akar, jadi gulma ini sangat mudah untuk hidupnya dan berkembang biak. Apalagi di musim hujan dan tanah kita dalam keadaan subur, gulma ini akan mudah berkembang biakannya dan akan banyak menyerap dari unsur-unsur hara dan juga pupuk-pupuk yang telah kita berikan kepada tanaman hortikultura maupun tanaman jeruk kita. Dan saat ini kita akan mengatasi dari gulma layah bebek atau gewor ini dengan herbisida. Kita akan melakukan penyemprotan untuk mengatasi dari gulma gewor ini agar tidak tumbuh kembang lebih banyak dan menyerap unsur hara yang lebih banyak. Dan kita akan melakukan penyemprotan dengan Bimas Star, di mana Bimas Star ini
mempunyai bahan aktif 2 yaitu isopropilamine glifosat 240 GL dan isopropilamine 2,4 D120 GL, di mana kita akan menggunakan Bima Star ini untuk mengatasi dari gulma gower atau layah bebek ini. Dan kita akan memberikan dari larutan herbisida ini sebanyak 700 sampai 1 liter dan kita campur dengan air sebanyak 250 liter. Dimana dalam pemakaian herbisida ini kita khusus pakai herbisida, tidak dicampur dengan pestisida yang lain. Dan di dalam pengaplikasian dari herbisida ini kita akan melakukan penyemprotan terhadap gulma ini di daun-daunnya, tetapi usahakan untuk tidak mengenai tanaman pokok yang ada di sampingnya. Dan dalam penyemprotan ini hendaknya di waktu yang panas atau tidak hujan, karena jika hujan ataupun masih terlalu pagi karena banyak embun, nanti herbisida ini tidak efektif untuk mengalahkan atau mengatasi dari gulma gower ini. Jadi usahakan daun dari gulma ini dalam keadaan kering sehingga herbisida yang kita semprotkan langsung bisa membasahi dan diserap oleh gulma ini. Dan hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari saat kita melakukan penyemprotan terhadap gulma ini sehingga diserap dan akhirnya mengering dari daun gulma ini akan cepat sakit dan langsung akan mati. Dan herbisida yang kita pakai yang bermerek Bima Star ini sudah sering kita pakai untuk mengatasi dari gulma gower ini dan bisa mengatasinya dengan baik. Dan sahabat tani, inilah hasil dari penyemprotan kita setelah 4 hari yang lalu kita lakukan penyemprotan terhadap gulma layah bebek atau gower ini. Sekarang sudah tampak mulai layu dan menguning dan segera akan mati dari gulma ini. Dengan memakai herbisida ini biayanya tidak terlalu mahal dan juga membutuhkan waktu yang tidak banyak daripada kita memotong dengan mesin pemotong rumput ataupun dengan menyiangi. Dan ini setelah 1 minggu sudah semakin menguning dan sudah akan mati dari gulma gower atau layah bebek ini. Dan tidak lebih dari 10 hari gulma ini akan langsung mati dan buku-bukunya itu akan membusuk dan lahan pertanian kita tidak lagi akan dipenuhi dengan gulma gower ini yang menyerap dari unsur-unsur hara dan pupuk-pupuk yang kita berikan pada tanaman kita. Sahabat tani, demikianlah cara saya mengatasi dari gulma yang ada di lahan pertanian saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Dan jika ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Dan sampai jumpa di video berikutnya.